Kita akan bicara soal mimpi. Ada sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Sahih Al-Bukhari. Ar-ru'yatus salihu minallahi wal hilmu minasyaitani. Mimpi baik itu dari Allah dan mimpi buruk itu dari syaitan. Dalam riwayat Nabi SAW mengatakan bahwa lam yabqa minan nubuwati illal mubasyirat. Tidak ada lagi kenabian yang akan sampai kepada kita karena memang sudah ditutup dengan Rasul. Tetapi yang ada adalah kabar gembira. Dan itu dibentuk dalam bentuk mimpi. Ulama-ulama memang jarang sekali maksudnya yang pakar-pakar mimpi. Tetapi ada seperti Muhammad ibn Sirin, itu terkenal memang dia seorang pakar mimpi. Tapi sekali lagi bahwa mimpi itu tidak bisa dijadikan patokan sebuah hukum. Tidak boleh dijadikan patokan sebuah hukum. Seperti umpamanya kisah Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullahu ta'ala yang bermimpi. Dalam mimpinya dia ketika berjalan di sebuah tempat, tiba-tiba di balik awan ada yang memanggil dia dan mengatakan, "Ya Abdul Qadir, inni rabbuk." Wahai Abdul Qadir, saya ini Tuhanmu. Dan saya perintahkan kamu untuk tidak perlu sholat lagi, tidak perlu puasa lagi, karena engkau sudah mencapai makom yang tinggi. Apa kata Syekh Abdul Qadir? Lasta ilahan, engkau bukan Tuhan. Fa innaka syaitan, engkau setan. Begitu artinya. Terkadang dalam mimpi seseorang itu menyesatkan orang. Ini cerita Syekh Abdul Qadir Jailani dan dinukilkan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala tentang mimpinya ini. Artinya terkadang mimpi ini bisa menyesatkan orang. Tapi kalau dia bertauhid seperti Syekh Abdul Qadir Jailani, dia tahu itu bukan Tuhan. Itu pasti syaitan. Masih memerintahkan untuk tidak sholat, tidak puasa, dan memuji bahwa dia sudah tingkatannya tinggi. Nah, ini juga menyesatkan seperti ini. Tetapi sebagian ulama mengatakan, ya saya tidak akan menukil dari perkataan saya pribadi, saya menukil beberapa perkataan para ulama. Jadi ada mimpi-mimpi yang dianggap baik. Dan mimpi-mimpi ini boleh diceritakan, tetapi diceritakan kepada dua orang saja. Pertama, ceritakan kepada orang alim. Yang kedua, kalaupun tidak kepada orang alim, ceritakan kepada orang yang mencintai kita. Sebab sebaik apapun mimpi kalau diceritakan kepada orang yang membenci kita, pasti takwilnya jelek. Jadi menceritakan mimpi baik itu cuma kepada dua orang saja. Pertama kepada orang alim, yang kedua kepada orang yang cinta dengan kita. Mungkin dia bukan alim, tapi dia senang dengan kita. Pasti kalau dia senang dengan kita, takwilnya juga baik kan begitu. Kalau selain daripada dua orang ini, jangan pernah diceritakan, walaupun itu mimpi baik. Lah di antaranya ada 5 mimpi kata para ulama yang dianggap mimpi baik. Seperti disebutkan saat bermimpi itu dia yaqra'ul Quran, membaca Al-Quran. Yang kedua, yusabbih. Dalam mimpinya dia bertasbih, sedang berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang ketiga, dalam mimpinya dia melihat masjid, ru'yah al-masajid, melihat masjid atau sedang berada di masjid. Kemudian yang keempat, dia sedang melaksanakan manasik haji atau umrah, entah tawaf, entah lempar jumrah, entah sa'i, pokoknya manasik haji dan umrah. Kemudian juga yang terakhir, yang kelima, mimpi meminum air zam-zam. Para ulama mengatakan bahwa kalau orang itu bermimpi 5 perkara ini, berarti ketahuilah dia akan mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan sebagiannya ketika ulama bahas masalah mimpi minum air zam-zam, boleh jadi dia akan disembuhkan dari penyakit yang mungkin dulu dia banyak penyakit yang mungkin tersiksa dengan penyakit itu. Boleh jadi itu kabar gembira bahwa dia akan sembuh. Begitu sebagian ulama mengatakan kalau 5 mimpi ini terdapat dalam diri kita, maka itu adalah mubasyirat kebaikan. Ini mimpi baik. Adapun mimpi buruk juga, hindari 5 perkara. Jangan pernah diceritakan sama orang. Pertama, al-makruh, mimpi yang kita benci. Yang kedua,
al-jima, mimpi berhubungan suami istri. Mimpi berhubungan suami istri dari setan, bukan dari Allah Azza wa Jalla. Makanya para nabi tidak pernah mimpi basah, karena mimpi itu dari setan. Ya Bang Sukiman, ya kalau mimpi basah itu kemudian terputus, jangan pula menyesal ya, karena itu dari setan ya. Ya, jangan pula itu dari setan. Kita tahu kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga yang ketiga, mimpi menyelisihi syar'i. Seperti dalam tadi kisah Syekh Abdul Qadir Jailani, disuruhnya kita meninggalkan sholat, disuruhnya kita melakukan bid'ah atau apalah yang menyelisih sunnah, ya. Ataupun melihat Nabi SAW seperti melihat dari samping, melihat dari belakang, nggak bisa. Orang yang tidak pernah tahu sifat-sifat Nabi, tiba-tiba dia mengatakan berjumpa dengan Nabi, mustahil. Dia aja tidak pernah belajar sejarah, macam mana fisik Nabi, tiba-tiba dia mengatakan saya mimpi Nabi, dari mana? Kan itu. Karena kalau berjumpa dengan Nabi itu dalam hadis, pasti dia akan berjumpa. Karena setan tidak mungkin menyerupai Rasul, tidak mungkin. Jadi kalau ada orang mimpi Nabi, katakan macam mana sifat-sifat Nabi. Kalau tidak sesuai berarti bukan Nabi yang ditemui, itu setan yang ditemui, ya. Termasuk juga mimpi dari simbol-simbol setan. Simbol setan itu seperti anjing hitam, nah itu kan simbol setan. Kucing hitam atau hal-hal yang menakutkan, ya, termasuk juga jatuh dari ketinggian dan begitu seterusnya. Lah ini mimpi-mimpi seperti ini ada 6 adab yang disebutkan para ulama. Pertama, kalau mimpi jelek itu, kata ulama, dia ta'awud kepada Allah Azza wa Jalla. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Setelah ta'awud kemudian meludah ke arah kiri 3 kali tanpa mengeluarkan ludah, hanya angin saja. Itu disebut nafsu dalam bahasa Arab, ya. Kemudian yang ketiga, kata para ulama, ganti posisi tidur, ya. Kemudian yang keempat, kata para ulama, kalau juga masih mimpi, berwudu, kemudian sholat. Yang kelima, ya. Dan yang keenam, jangan ceritakan kepada siapapun. Kalau sudah 6 perkara kita lakukan, maka mimpi buruk itu tidak mungkin terjadi. Mimpi buruk itu tidak mungkin terjadi. Karena ada orang itu terpikir dengan mimpi, akhirnya sampai stres. Ya, gara-gara mimpi jadi stres dia. Padahal mimpi ini bisa masuk dalam bab tatayur. Tatayur itu menganggap sial ataupun untung karena melihat sesuatu, mendengar sesuatu, atau memimpikan sesuatu. Ada orang kepikiran gara-gara mimpi itu kayak stres saja. Padahal sebenarnya mimpi itu ada 3 macam. 1, mimpi dari Allah itu mimpi baik, sudah saya ceritakan tadi. Yang kedua, mimpi buruk dari setan. Dan yang ketiga, mimpi karena kepikiran yang disebut dengan yuhaddis nafsah namanya. Mungkin karena banyak hutang, ya kan, takut ditagih, akhirnya sampai ke bawah mimpi itu. Stresnya itu sampai ke bawah mimpi, itu terjadi. Atau mungkin orang kemalangan, kemudian patah kakinya, kepikiran-kepikiran, mimpi sembuh. Pas bangun masih patah juga kakinya. Kadang-kadang ke bawah mimpi seperti itu, namanya mimpi yuhaddits nafsah. Memang jiwanya yang membawa mimpi, kenyataan ke dalam mimpi, itu tidak mungkin kenyataan. Jadi 2 yang tidak mungkin terjadi, 1 yang mungkin terjadi. 1 yang mungkin terjadi kalau mimpi itu datang dari Allah, mungkin terjadi. Walaupun tidak bisa dipastikan karena mimpi tidak bisa dijadikan sandaran, ya, tapi memungkinkan terjadi. Tapi kalau mimpi dari setan atau mimpi karena kebawa pikiran, ini mustahil terjadi. Sehingga nggak perlu dipikirkan lagi. Makanya syariat Islam itu kemudian juga membuat adab seperti tadi. 6 adab itu kalau mimpi buruk, maka lakukan 6 adab ini. Maka insya Allah dengan 6 adab ini, kata para ulama, tidak mungkin dan mustahil terjadi mimpi dari setan atau mimpi karena sebuah kepikiran itu. Tetapi kalau mimpi dari Allah, mungkin. Karena di zaman Muhammad ibn Sirin rahimahullah ta'ala, ada orang bermimpi, mimpinya sama, tapi takwilnya beda. Sama-sama mimpi azan, ya. Kata Imam Ibn Sirin, adapun yang pertama, engkau akan berangkat haji, engkau akan berangkat umroh, katanya. Adapun yang kedua, engkau akan dipotong tangannya karena engkau pencuri, katanya. Kemudian Muhammad ibn Sirin membawakan 2 ayat dalam Quran. Pertama, Allah mengatakan wa'adzin finnas bil hajj. Ya, wa'adzin, adzin itu artinya mengumumkan, ya, kepada manusia untuk haji.
Berarti azanmu ini mengantarkan kamu ke Mekah. Yang satu, kenapa kamu akan dipotong tangannya? Karena engkau akan mencuri dan akan dipotong. Kemudian membawakan surah Yusuf. Ya, fa'adzanal mu'adzinu ayyatuhal ir innakum sarikun. Ya. Maka ada orang yang memandangkan kepada orang-orang, wahai para kafilah, di antara kalian ada yang mencuri. Sama-sama kalimat adzan di sini kan. Kata Muhammad ibn Sirin, dikatakan kepada Muhasirin, loh kok bisa? Mimpinya sama, takwilnya pula beda. Dia mengatakan, karena saya lihat yang adzan yang pertama itu mukanya muka orang soleh. Adapun yang kedua ini mukanya muka orang jahat nih katanya. Makanya beda takwil kata Muhammad ibn Sirin. Tetapi kan sekali lagi bahwa ini juga tidak bisa dijadikan sandaran ya. Tapi yang jelas bahwa kita ini selaku muslim tentu cukup melakukan adab-adab saja. Adab-adab dalam bermimpi. Soal kenyataan atau tidak itu urusan Allah. Tapi adab-adab itu harus dilakukan seperti umpamanya adab sebelum tidur. Kita ini berwudu sebelum tidur. Bahkan itu faedahnya luar biasa. Kata Nabi SAW, orang yang berwudu sebelum tidur. Jadi kalau kita tertidur itu, maka malaikat akan datang di samping kiri kanan kita. Kalau kita ini kemudian badan kita bergoyang ataupun ke arah kanan, maka malaikat sebelah kanan mengatakan, ya Allah ampuni orang ini, Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu, rahmati orang ini. Kalau dia berguling ke kiri, malaikat sebelah kiri juga ngomong begitu. Dari sini kata para ulama, lihat bagaimana naumus salihin. Tidurnya orang soleh itu berbeda dengan tidurnya orang jahil. Kalau tidurnya orang soleh, selama tidur dia berpahala. Kenapa? Karena didoakan malaikat. Tapi tidurnya orang jahil, nggak dapat apa-apa. Ya, dari sini kata para ulama, kalau orang tidur kemudian meninggal, apakah dia husnul khotimah atau tidak itu gampang sebenarnya. Dilihat daripada amalan sebelum tidurnya. Kalau dia sebelum tidurnya itu memang betul-betul dia mengamalkan sunnah Nabi, berdoa, berzikir dan begitu seterusnya. Kalau Allah takdirkan dia tidak hidup lagi, berarti husnul khotimah. Tapi kalau sebelum tidurnya begadang, nggak ada yang dibaca sama sekali gitu, langsung main tidur saja, itu alamat. Ya, tidurnya tidak berpahala, boleh jadi membawa dosa, naudzubillah. Itulah kata ulama mengatakan orang ini mati suul khotimah itu gampang sekali. Lihat amalan sebelum tidurnya. Salah satunya berwudu. Kemudian membaca ayat-ayat yang ma'ruf, muawwidhataini, qul a'udzu birabbin nas, qul huwallahu, ayat kursi, kemudian diusap-usap dari atas kepala sampai kaki. Ya syukur-syukur kemudian mengikuti sunnah Nabi, mengarah ke lambung sebelah kanan supaya mudah bangun gitu ya. Tapi saya nggak yakin ya kalau Bang Man nih paling terlentang dia kan, atau telungkup, nggak boleh telungkup ya. Jadi harus betul-betul mengikut sunnah Nabi SAW kalau memang seperti itu. Tapi kalaupun seandainya sudah terlentang sebelah kanan, sudah tidur guling sana guling sini, itu kan bukan urusan kita, itu urusan Allah Azza wa Jalla. Tapi memulai itu kan kita berusaha, namanya memulai. Seperti orang sholat ketika safar berusaha ngadap kiblat. Soal nanti kendaraannya ngadap kemana itu terserah nanti, itu bukan kuasa kita. Ya, tetapi kan ada usaha ke situ gitu maksudnya ya. Ya, termasuk juga ada ayat, ada 2 surat kan di situ, 2 surat, 3 surat dan 2 ayat. Disunahkan sebelum tidur itu membaca 2 ayat dan 3 surat ya, kalau nggak salah. Surat Qul a'udzu birabbin nas, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul huwallah. Kemudian 2 ayat, ayat kursi dan akhir surah Al-Baqarah. Nah, itu disebut 3 surat 2 ayat. Ya. Kalau dibaca sebelum tidur, kata para ulama, maka kita akan terhindar dari sihir, dari hasad, dari dengki, dan dari orang-orang yang memusuhi kita. Karena bagaimanapun, kalau kita melihat dalam surah Al-Falaq itu kan, musuh kita ini ada 4. Dan dalam surah An-Nas itu musuh kita ada 1. Jadi semuanya ada 5 musuh kita itu. 1 dari dalam, 4 dari luar. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasikin idza waqab, wa min syarri naffatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Ini 4 musuhnya, semua dari luar. Ya. Pertama dari keburukan yang Allah ciptakan dari luar, entah binatang berbisa, entah apa, lagi tidur kita tidak tahu. Ya. Kemudian dari ghasik, malam hari, apabila menutup, karena kekuatan setan itu menguat di malam hari. Makanya Musa ketika berduel dengan tukang sihir Firaun tidak mau berduel di malam hari, dia minta di waktu duha. Karena tahu bahwa kelemahan tukang sihir itu ada di waktu duha. Kalau di malam hari menguat dia, makanya Musa tidak mau. Ya, dia berduel waktu duha.
Ya, makanya malam itu menguat kejahatan. Kita berlindung dari malam hari. Kemudian dari sihir, ya, kemudian dari hasad. Ini semua dari luar nih, faktor dari luar. Ya. Tapi kalau qul a'udzu birabbin nas, itu faktornya dari dalam. Namanya waswas, itu dari hawa nafsu. Dan yang paling parah ya waswas, ya, hawa nafsu paling parah. Sebab kalau faktor luar ini bisa kita berlindung kepada Allah. Tapi kalau faktor dalam ini macam mana caranya? Menghilangkan hawa nafsu. Paling rendah ya menekan saja kan gitu ya. Supaya jangan sampai hawa nafsu kita turuti. Tapi kalau perkara-perkara luar, insya Allah kita bisa menghindari. Karena semua datangnya dari setan kalau perkara luar itu kan. Tapi kalau hawa nafsu kan dari diri kita sendiri. Ya, belum tentu orang digoda setan itu tidak sesat, tetap sesat kan hawa nafsunya. Seperti kalau ada orang bertanya, Ustaz, kalau Ramadan setan diikat kok masih ada orang berpuasa? Ya, walaupun setan tak ganggu pun dia tetap tidak akan puasa kalau dia masih menuruti hawa nafsunya. Ya, karena musuh itu kan ada dua. Ada musuh yang menjadikan penyakit syubhat, ada musuh yang menjadikan penyakit syahwat. Lah syubhat ini dari setan, tapi syahwat itu dari hawa nafsu. Apa bedanya syubhat dengan syahwat? Nabi Adam ketika dikeluarkan dari sorga, karena apa? Karena makan buah larangan, itu disebut syahwat. Syahwat makan, ya. Tapi iblis ketika dikeluarkan dari sorga itu bukan syahwat, syubhat. Karena dia merasa baik dibandingkan Adam. Saya kan lebih baik. Engkau ciptakan dari api, dia diciptakan dari tanah. Api dengan cahaya lebih dekat. Artinya saya bagian daripada malaikat. Loh, tanah dengan cahaya masih jauh lah. Syubhatnya di situ. Nah, makanya kalau seandainya dua-duanya ini ada, sudah terkena syubhat lagi, terkena syahwat lagi, udah celaka orang. Ya, kenapa? Karena sudah kena setan, kena pula hawa nafsu. Nah, inilah yang kemudian kenapa dalam dua surat itu kalau bisa dibaca sebelum tidur, minimalnya lah dibaca, ya, qul a'udzu birabbin nas dan qul a'udzu bil falaq. Karena ini muawwidzataini, dua surat perlindungan. Karena sebab turunnya saja meruqyah Nabi. Kan dua surat ini turun, sebabnya apa? Karena Jibril turun. Ketika itu Rasul disihir oleh Labib bin A'sam, Yahudi. Makanya Jibril mengatakan kepada malaikat yang dibawanya, kenapa orang ini, katanya. Kata malaikat satunya mengatakan matbub. Matbub itu istilah orang Arab, artinya terkena sihir. Kata Jibril, siapa yang menyihirnya? Labid ibn A'sam, Yahudi. Ya. Kemudian apa yang menyebabkan dia tersihir? Sebuah buhul yang diletakkan di sumur Rununah. Sumurnya masih ada sekarang kan, dipagar oleh kerajaan Saudi itu. Sumur Rununah namanya, dekat Madinah juga. Ya, tapi sudah ditimbun. Kemudian Jibril membacakan dua surah muawwidzatain itu. Itulah diantara sebab turunnya qul a'udzu birabbin nas dan qul a'udzu birabbil falaq itu. Nah, ini diantara pentingnya kita mengenal adab-adab, walaupun sebenarnya remeh masalah ini kan, masalah adab tidur, ketika tidur, sebelum tidur. Tapi itu pula lah yang menjadikan kita ini, kalau Allah takdirkan kita mati, itu pula yang menjadikan jalan kita ke surga. Nah, ini perkara-perkara remeh ini kadang-kadang kita lupakan pula. Padahal ini menentukan kebaikan hidup kita loh ya. Sebab kalau seandainya kita ini bisa melepaskan ikatan setan di malam hari. Kata Nabi SAW, ya'kidu, gimana hadisnya itu? Ya'kidu ahadukum, ya, thalatha uqadin. Ya'kidu syaitanu ahadakum thalatha uqadin, kata Rasul. Salah seorang di antara kalian setiap mau tidur datangi setan. Setan ini mengikat tengkuk kita 3 ikatan tuh. Semua orang, saya, siapapun, Bang Rajak, semua Pak, pasti diikat setan tengkuknya. Kenapa? Karena setan itu tidak bisa menguasai ubun-ubun. Setan itu hanya bisa menguasai tengkuk. Inilah bedanya ketika Barat dan Islam ini bicara soal otak. Kalau Barat menganggap otak itu kiri kanan, ya. Tapi kalau Islam menganggap otak itu depan belakang. Ya. Otak depan disebut ubun-ubun, dan ubun-ubun itu tidak bisa dikuasai kecuali Allah. Nasiyatim biyadi. Ubun-ubun itu ada di tanganku, kata Allah. Maka tidak bisa dikuasai setan. Setan itu hanya bisa menguasai otak belakang, ini disebut tengkuk itu namanya. Diikat lu otak belakang gitu 3 ikatan. Setiap kita ini tidur, setan akan mengatakan farqud fa innal lailata lailatun tawil. Tidurlah, malam masih panjang. Padahal ada subuh tuh. Dibilang malam masih panjang aja tuh. Kamu enggak mau bangun tuh. Tapi Rasul mengatakan siapa yang terbangun kemudian berzikir, hilang 1 ikatan. Siapa yang berwudu hilang 2 ikatan. Siapa yang sholat hilang 3 ikatannya. Ketika hilang 3-3-nya, kata Rasulullah, apa katanya? Maka dia akan mengatakan nasyitayyibun nafsi.
maka pagi harinya akan cerah, tahu jalan hidupnya, dan jiwanya akan diperbaiki. Sebagai ulama hadis mensyarah lafaz itu dan mengatakan bahwa satu hari itu dia akan terhindar dari semua masalah. Ya, satu hari itu dia akan terhindar dari semua masalah. Tapi kalau seandainya dia tidur terus sampai subuh lewat, ya ndak zikir, ya ndak wudu, ya ndak sholat gitu ya, maka akan ditimpakan banyak masalah yang terkadang masalah itu tidak tahu datangnya dari mana. Atau masalah aja, banyak masalah. Kenapa? Karena jiwanya tidak siap menghadapi masalah. Karena buruk jiwanya. Ya, makanya penting seseorang itu kalau bangun di malam hari itu minimalnya melakukan qiyamul lail. Qiyamul lail itu bukan tahajud saja. Ya, orang berwudu disebut qiyamul lail. Orang berzikir disebut qiyamul lail. Baca Quran disebut qiyamul lail. Salat tahajud disebut qiyamul lail. Qiyamul lail ini artinya menghidupkan malam. Ya, kalau tahajud ini khusus salat artinya ya. Ya minimalnya qiyamul lail, umpamanya kita ini bangun mau kencing nih. Karena kedinginan. Minimalnya ambil wudu lah. Nah, itu kita sudah qiyamul lail itu walaupun hanya berwudu saja. Ataupun berzikir, tasbih sekian kali, tahmid sekian, sudah qiyamul lail gitu. Jadikan sebagian malam ini walaupun tidak lama gitu sebagai qiyamul lail. Makanya Allah mengatakan wa qumu lillahi qanitin. Wallahu a'lam bishawab. Karena pesannya kultum, kuliah terserah antum, jadinya nggak usah lama-lama ya. Silakan Pak Razak kalau mau buka tanya jawab. Tidur. Kepada orang baru. Ya, kalau nggak ada kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.